Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Nani Suherlin, dan Fida Aulia Khairunisa akan menjelaskan materi tentang termoregulasi. Langsung saja materi pertama akan saya sampaikan. Jadi konsep dan kepentingan termoregulasi. Nah, konduksi itu merupakan gerakan panas dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah melalui interaksi molekul-molekul yang berdekatan dan tanpa menggunakan massa medium. Kemudian ada konveksi, yaitu transfer energi oleh radiasi elektromagnetik. Radiasi ini berjalan dengan kecepatan cahaya dan tidak memerlukan medium untuk merambat. Kemudian konsep endotermik, ektotermik, poikilotermik, homeotermik, dan heterotermik. Yang pertama ada endotermik, yaitu hewan yang menghasilkan panas yang cukup dari metabolisme oksidatifnya. Kemudian ada eksotermik, yaitu hewan yang memperoleh panas dari lingkungan dan akan meregulasi temperatur tubuhnya berdasarkan produksi panas dari dalam tubuhnya. Kemudian ada poikilotermik, yaitu hewan-hewan yang suhu tubuhnya akan mengalami perubahan mengikuti suhu eksternal. Kemudian ada homeotermik, yaitu hewan homeoterm yang mempunyai suhu tubuh yang konstan pada berbagai suhu lingkungan yang berubah-ubah. Kemudian heterotermik, yaitu hewan yang mampu memproduksi panas endotermik dalam berbagai tingkat, tetapi umumnya tidak regulasi tubuh dalam rentangan yang pendek. Faktor yang cenderung menambah dan mengurangi panas. Nah, jadi faktor yang menambah atau absorpsi panas itu berasal dari lingkungan luar, yang sebagian besar itu berasal dari radiasi matahari. Kemudian kalau faktor yang mengurangi panas itu karena radiasi, konveksi, konduksi, dan penguapan air. Kehilangan panas itu dapat dipercepat oleh aliran cairan tubuh dan dihambat oleh isolasi. Kemudian ada mekanisme pengendalian produksi dan pertukaran panas. Jadi kecepatan transfer panas atau kalori per jam ke dalam atau keluar tubuh itu tergantung pada 3 faktor. Yang pertama adalah luas permukaan, kemudian perbedaan suhu, dan kemudian konduktansi panas spesifik permukaan tubuh hewan itu. Kemudian ada mekanisme yang digunakan hewan untuk meregulasi perubahan panas antara hewan dengan lingkungannya. Itu ada yang pertama kontrol tingkah laku, kemudian kontrol otonomik, kemudian ada kontrol adiptif. Nah, sekian selanjutnya akan dijelaskan oleh Fida Aulia Khairunisa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nani Suherlin. Selanjutnya yaitu ada mekanisme pengontrolan suhu tubuh. Yang pertama, ada endotermis menjaga stabilitas suhu dalam tubuhnya, dan untuk melakukan mekanisme tersebut, maka terdapat suatu pusat kontrol termoregulasi yang bekerja untuk menyeimbangkan produksi panas dan kehilangan panas. Yang kedua, pada homotermis, pusat kontrol termoregulasi terletak di hipotalamus yang berintegrasi dengan informasi sensoris yang masuk melalui reseptor suhu. Ada 3 tipe sel yang sensitif terhadap suhu, yaitu yang pertama reseptor panas, ada reseptor dingin, dan reseptor campuran. Selanjutnya yaitu ada konsep zona suhu netral, regulasi metabolik, hipotermia, dan hipertermia. Zona suhu netral yaitu kecepatan basal produktif panas seimbang dengan kehilangan panas ke lingkungan. Yang kedua ada zona regulasi metabolik, yaitu zona suhu netral dengan suhu kritis di bawah. Yang ketiga ada zona hipotermia, yaitu produksi panas metabolik tidak dapat mengimbangi turunnya suhu lingkungan. Yang terakhir ada zona hipertermia yang merupakan zona di atas suhu kritis atas. Selanjutnya ada prinsip termogenesis. Yang pertama ada termogenesis menggigil.
Menggigil berarti menggunakan kontraksi otot untuk membebaskan panas sebagai respon terhadap penurunan suhu. Sistem saraf mengaktifkan unit-unit motorik kelompok otot rangkas antagonistik sehingga terjadi gerakan menggigil yang menghasilkan panas. Aktivasi otot menyebabkan ATP dihidrolisis untuk menghasilkan energi untuk kontraksi. Menggigil tidak dihasilkan kerja fisik tetapi menghasilkan energi kimia yang dibebaskan dalam kontraksi dengan wujud panas. Yang selanjutnya ada termogenesis non-menggigil. Pada termogenesis non-menggigil, sistem enzim untuk metabolisme lemak diaktifkan di seluruh tubuh, sehingga lemak dibongkar, dioksidasi untuk memproduksi panas. Ini merupakan suatu adaptasi untuk memproduksi panas dengan cepat. Sangat sedikit energi yang dihasilkan disimpan dalam bentuk ATP yang baru. Termogenesis non-menggigil secara signifikan meningkatkan lingkup metabolik untuk aktivitas. Yang selanjutnya ada konsep suhu letal dan kaitan kematian dengan suhu letal. Suhu letal dipengaruhi tidak hanya oleh suhu aklimasi, tetapi juga latar belakang genetik, umur, ukuran tubuh, keadaan hormonal, dan faktor-faktor lingkungan, seperti oksigen dan salinitas. Penyebab kematian hewan pada suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi belum begitu jelas. Pada umumnya, hewan Poikilotherium akan mati jika dihadapkan kepada suhu yang amat rendah. Walaupun masih di atas titik beku air, untuk hewan akuatik, sebaliknya hewan akan mati bila dihadapkan pada suhu tinggi, meskipun masih di bawah suhu yang dapat menyebabkan denaturasi protein. Selanjutnya ada dormansi. Dorman, istilah yang biasa digunakan untuk tumbuhan dan hewan yang tidak aktif pada masing-masing tertentu untuk menghindari kesulitan atau kematian akibat suhu. Beberapa ahli fisiologi hewan membedakan dormansi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, tidur. Yang kedua ada torpor atau bermalas-malas. Yang ketiga ada hibernasi dan tidur di musim dingin. Yang keempat ada estiasi atau tidur di musim panas. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.